Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini eh, saya diberi kesempatan oleh AA Imam Gunawan untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Pelayanan Jemaah Umroh pada iTravel Penjuru Wisata Negeri Cabang Pariaman berbasis web. Latar belakang, PT AE Travel Penjuru Wisata Negeri Cabang Pariaman adalah biro jasa perjalanan yang menangani layanan umroh pada setiap calon yang menemukan waktu yang lama dalam pengisian formulir pendaftaran, ditambah lagi jika yang mengisi formulir pendaftaran orang lansia atau lanjut usia, maka petugas akan membantu pengisian tersebut. Pada iTravel Penjuru Wisata Negeri Cabang Pariaman, pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan kwitansi pembayaran, di mana calon jemaah diberikan dua pilihan, secara tunai dan secara kredit. Begitu juga dengan pembuatan laporannya masih dicatat di buku, sehingga ketika minta laporan seringkali terjadi kesalahan dalam proses pembuatan laporan. Rumusan masalah. 1. Apakah sistem informasi yang dirancang dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses pendaftaran calon jemaah umroh PT Travel Penjuru Wisata Negeri Cabang Pariaman? 2. Apakah dengan sistem ini bermudah dalam pencarian data-data calon jemaah? 3. Apakah dengan sistem yang dirancang dapat mempermudah dalam proses pembayaran calon jemaah umroh di PT AE Travel Penjuru Wisata Negeri Cabang Pariaman? 4. Apakah dengan menggunakan sistem ini mampu mengatasi keterlambatan dan kesalahan dalam pembuatan laporan? Batasan masalah. Agar penulisan laporan penelitian ini terarah pada persoalan yang akan dibahas dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian serta terorganisasi dengan baik, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalahnya yaitu sebagai alat bantu untuk penginputan data pendaftaran, penginputan data pembayaran, jadwal keberangkatan dan laporan data jemaah umroh. Hipotesa. Berdasarkan rumusan masalah atas diperoleh hipotesa yaitu sebagai berikut. 1. Diduga sistem informasi yang dirancang dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses pendaftaran calon jemaah. 2. Diduga dengan sistem informasi yang dirancang dapat mempermudah dalam proses pencarian data calon jemaah umroh. 3. Dengan adanya sistem informasi dirancang dapat mempermudah dalam proses pembayaran calon jemaah umroh. 4. Dengan adanya sistem informasi yang dirancang dapat mempercepat tugas dalam pembuatan laporan dengan benar. Desain input login, input pendaftaran jemaah umroh, input paket umroh, input data tour leader, data pembayaran, penjadwalan manasik, kelengkapan dokumen umroh, pembatalan umroh, desain output, laporan pendaftaran jemaah umroh, data tour leader, laporan pembayaran, laporan pembatalan umroh, laporan informasi keberangkatan. Ini lampirannya A. Nah, Oke, baik, Atip Kurnia ya. ya, Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bahas. ya, Ya, kebetulan juga ya saya pernah berangkat umroh ya, sehingga sedikit banyak tahulah kira-kira bagaimana proses bisnis umroh ini gitu. Bahkan sepulangnya dari umroh waktu itu saya meminta salah satu mahasiswa yang skripsi, mengambil judul skripsi saat itu ya, untuk membuatkan sistem informasi seperti ini, seperti sistem informasi umroh untuk travel umroh yang saya ikuti kemarin gitu. ya, Karena saya melihat kasihan mereka semuanya serba manual, pendataan tidak terlalu
bagus, sehingga waktu itu saya meminta salah satu mahasiswa untuk membuatkan, dan alhamdulillah tidak selesai gitu ya. Alhamdulillah tidak selesai. Sorry, bukan alhamdulillah ya, tidak selesai dikarenakan ya berbagai hal ya. Dan memang kalau ingin bagus, travel umroh ini adalah memang harus dibuatkan sistemnya ya. Sebagai contoh kecil saja ya, sebagai contoh kecil saja, misalnya itu kan ketika saya umroh di Mekah, Madinah, itu tour leader kami ya, apa namanya istilahnya saya lupa, yang memimpin kami lah gitu ya. Yang memimpin. Sampai lupa ada istilahnya itu, saya sampai lupa namanya. Itu selalu melihat berkas-berkas gitu ya, apakah anggota cukup. Itu kan masuk ke bis, lihat dokumen. Oh, misalnya berangkat 29 orang, dihitung. Nah, itu kan pokoknya semua perlengkapan itu dalam bentuk berkas ya. Dan saya membayangkan apabila berkas itu sempat tercecer hilang, ya maaf ya, mampus nih kita gitu kan. Oke lah kalau kayak paspor dan lain sebagainya kepentingan pribadi. Tapi kepentingan mereka kan tidak ini gitu ya. Daftar jemaah segala macam. Nah, memang kalau dibikinkan web kan apabila hilang ya bisa diakses gitu ya. Nah, itu maksud saya. Jadi ya mungkin nanti akan banyak masukan yang akan saya berikan ketika kamu membuat sistem ini ya. Yang pertama ingin saya tanggapi masalah judul. Ini kan AET Travel cabang ya. Iya, cabang yang ada di Pariaman. Kan ini sudah berbasis web. Kalau sudah berbasis web kan bisa saja semua cabang menggunakan ini gitu. Ya gitu. Jadi menurut saya sih bagusnya nggak usah yang di cabang gitu ya. Nggak usah pakai cabang lah gitu. Bikin aja AET Travel gitu, bisa negeri. Ya kan? Sehingga tidak perlu cabang Pariaman gitu. Cuman penelitiannya di Pariaman nggak masalah gitu kan. Itu mereka juga tahu gitu. Nah, bagusnya sih kan ini kan di Padang nih, ininya kan kantor pusatnya kan. Itu yang pertama dari judul ya. Karena kecuali kalau desktop iyalah harus per cabang kan. Tapi kalau udah web tentu saja yang kamu buat itu nanti bisa dipakai oleh semua. Itu yang pertama dari judul. Yang kedua ada dari rumusan masalah ya. Coba lihat rumusan masalahnya. Coba dibesarkan lagi ini. Nah, saya mensoroti yang nomor 3 ya. Apakah dengan sistem yang dirancang dapat mempermudah dalam proses pembayaran calon jemaah? Ya. Apakah betul nanti ketika dirancang proses pembayarannya mudah ya? Karena saya rasa kalau proses pembayaran tetap saja sama kan? Ya, tapi kan cuman itu masih pakai kwitansi, perlu adanya penulisan gitu. Ya, maksudnya itu prosesnya ya. Kalau prosesnya tentu tetap saja dia membayar ya. Jadi bukan proses pembayaran mungkin. Kalau proses pembayaran kan tetap aja dia masih uang gitu ya. Tapi mungkin mempermudah dalam proses keuangan mungkin gitu. Ya kan, keuangan calon jemaah ya. Proses pembayaran bukan pembayaran. Jadi kalau bayar itu ya bayar kan tidak akan mudah juga gitu. Artinya sistem kamu tidak akan mempermudah proses pembayaran karena proses pembayaran tetap aja dia harus transfer ke bank atau bayar cash gitu kan. Maksud kamu tuh kan ininya dokumentasi pembayarannya gitu ya. Nah, jadi mungkin proses bukan proses jadinya ya, tapi data pembayaran ya, atau dalam proses mempermudah dalam pengelolaan data pembayaran gitu. Jadi kalau prosesnya ya tetap aja kan, ya. Kecuali kalau proses pendaftaran betul itu, karena dulunya yang harus datang bisa tidak datang kan gitu. Ya, jadi itu nomor 3 perlu redaksionalnya mungkin proses pembayaran itu diganti bukan proses saya rasa, tapi
pendataannya gitu ya. Jadi kan kamu ingin tahu siapa yang sudah lunas, siapa yang belum kan? Ya, Siapa yang tunai, siapa yang kredit gitu. Nah, itu ya, bukan proses tapi pendataannya. Oke, itu yang rumusan masalah. Lalu batasan masalah juga ingin saya soroti ya. Batasan masalah ya. Adapun batasan masalahnya yaitu sebagai alat bantu untuk penginputan data ya. Ya itu bukan batasan masalah ya, itu menjelaskan tentang sistem informasi jadinya gitu. Ya, karena kamu menggunakan kata sebagai alat bantu ya. ya, Kan batasan masalah itu kan adalah bisa dua sisi ya. Yang pertama adalah menjelaskan apa yang tidak ada di dalam sistem yang akan dibuat nanti. Apa ya, yang tidak di cover gitu ya, apa yang tidak di cover, atau menjelaskan apa yang di cover gitu. Jadi oh ya, sistem informasi ini akan membahas tentang misalnya itu atau dapat melakukan, jadi sebagai alat bantu ya. ya, Input data pendaftaran, input data pembayaran, dan saya rasa jadwal keberangkatan dan laporan memang masih akan bertambah nanti ya ketika saya usulkan desain input outputnya. Ya. ya, Oke, berikut ke desain input output ya. Jadi nanti ya Anda kalau saya lihat di desain yang Anda buat itu masih banyak yang kurang gitu ya. Jadi pengalaman saya mengikuti umroh gitu ya. Ya ya. mungkin karena belum bertanya langsung bagaimana proses bisnis. Pernah nggak Anda tanya proses bisnisnya? Artinya orang datang mendaftar, setelah itu apa, setelah itu apa, ada ditanyakan. Ada, tapi cuman itu yang saya dapat informasinya itu cuman pendaftaran, pembayaran, terus sama itu jadwal manasik, terus laporan gitu. Laporannya itu yang udah dibukukan, dibuatkan Excel-nya untuk laporan ke pimpinannya gitu. Ya, karena ya kalau saya buat dulu tuh kan rencana saya lebih lengkap karena apa? Yang pertama begini, ya memang saya mendaftar ya, yang perlu didata itu adalah pendaftaran gitu ya. Terus ada saya memberikan kelengkapan dokumen gitu. Ya, seperti paspor, KTP dan lain sebagainya. Nah, saya serahkan dokumen tersebut, nanti dia akan ngasih tanda bukti bahwa saya menyerahkan dokumen tersebut gitu. Nah, itu ada tuh pendokumenan seperti itu, ya. Jadi ada dokumen yang diserahkan apa. Setelah itu betul ya proses pembayaran. Lalu ada lagi penyerahan perlengkapan. Nah, nanti saya disuruh pula menulis menandatangani bahwa saya sudah menerima gitu kan. Nah, ya gitu. Nah, terus yang paling penting itu adalah jadwal keberangkatan gitu ya. Ini kamu laporannya semua harus menggunakan ini ya, harus menggunakan periode ya gitu ya. Saya tidak pakai periode. Kayak pendaftaran ini ya pakai periode lah, periode kapan gitu. Ya, karena umroh itu ada periodenya, periode keberangkatan. Ya. Karena dalam 1 tahun tuh bisa 4 kali 5 kali mereka, bahkan mungkin setiap bulan gitu ya kalau ramai. Bahkan kalau musimnya ya dalam 1 bulan tuh bisa 2 kali berangkat. Jadi ada periodenya ya. Kamu harus pakai periode. Periode keberangkatan untuk laporan jumlah umroh ini. Nah, terus yang paling penting itu saya lihat waktu umroh itu ada semacam surat jalan yang berisi jadwal berangkat, terus menginap di mana gitu ya. Terus nanti ada daftar coba minta ke mereka ada daftar misalnya yang akan berangkat umroh periode 2 tanggal sekian itu ada daftar namanya gitu. Oh ya. Ya bahkan ada nomor paspornya segala macam gitu kan. Nah, jadi semacam kalau dalam bus itu semacam surat jalan gitu. Nah itu penting ya karena itu yang selalu dilihat oleh leader ketika di Mekah gitu. Dia kan selalu lihat data itu ya.
Jadi ada dokumen-dokumen untuk keberangkatan. Gitu. Nah, sebaiknya sistem ini sampai ke sana gitu. Jadi nggak perlu dibuat Excel lagi gitu. Dan itu saya rasa mudah. Kalau sudah ada daftar, ya itu tinggal print out, tinggal mendesain laporannya. Jadi ada transaksi keberangkatan. Nanti berangkat tanggal sekian itu siapa leadernya, siapa apa ya istilahnya itu ya. Mutawif ya, mutawif. Ah, siapa mutawifnya? Iya. Di sini ada nggak? Di Belum sini ada ya. Ya mutawifnya siapa gitu ya. Terus yang berangkat tuh ada 40 orang misalnya. Satu siapa namanya, tambah tanggal lahir, nomor paspor, nomor visa, itu penting gitu. Jadi itu output akhir itu adalah itu gitu. Ya ada, harus ada itu. Ya. Kalau Anda kan baru pendaftaran, habis itu apa lagi coba? pembayaran. Bayaran. Pembayaran itu laporan, itu Nah, pembayaran itu kan kelengkapan ada dua, berkas. ada yang bayar lunas, ada yang cicilan. Nah, kamu harus bisa menjelaskan mana yang sudah, mana daftar yang lunas, mana yang masih cicilan gitu ya. Ya, Karena dia menyicil gitu kan, jadi waktu mendaftarkan itu. ya. Oke, saya rasa itu dulu karena waktu sudah lebih ya. Nanti akan saya berikan komentar kembali di dokumen yang Anda kirim ke saya tentang input output. Tapi kalau untuk bab 1 saya rasa sudah bisa dikerjakan ya. Ya, Oke, terima kasih Atip, silakan ditutup presentasinya. ya. Terima kasih kepada Imam Gunawan yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini. Dan terima kasih atas kritik dan sarannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon di close Atip ininya. Anak, Stop share screen-nya. Oke, berikutnya kita berikan kesempatan kepada Purnama Lasari. Baik, Udah stop, A? Oh, sebentar. Udah ya, udah. Sudah kelihatan, A. Sudah? Ya. Ya. Ya, sebentar, A. Loading. Oh, loading. Ya. Purnama Lasari. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Sari dari Amik Jayanisa. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Data Anak-anak Didik Panti Asuhan sedang berbasis IBINET. Latar belakang yang pertama, saat ini pegawai pada Panti Asuhan Yatim PGI kesulitan dalam pencatatan data karena masih dicatat manual. 2. Risiko kesalahan dalam perhitungan keuangan masuk dan juga keluar dapat juga terjadi. Yang ketiga, saat ini pegawai Panti Asuhan Yatim PGI kesulitan dalam pembuatan laporan karena masih belum terkomputerisasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah dengan adanya sistem informasi ini akan mempermudah pegawai Panti Asuhan Yatim PGI dalam pencatat data? Yang kedua, apakah dengan sistem informasi ini dapat meminimalisirkan kesalahan dalam perhitungan keuangan?
Yang ketiga, apakah dengan sistem ini dapat mempermudah panti asuhan yatim PGAI dalam membuat laporan? Batasan masalah. Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan agar lebih terarah. Adapun ruang lingkup pembahasan yang dibahas yaitu yang pertama, sistem informasi panti asuhan yatim PGAI ini membahas tentang merubah proses manual menjadi terkomputerisasi yang dapat meningkatkan kinerja dan juga meminimalkan kesalahan yang biasa terjadi. Yang kedua, sistem informasi ini memberikan informasi tentang data anak, asuh, donatur, dan keuangan. Hipotesa. Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil satu hipotesa atau dugaan, yaitu yang pertama, diduga dengan adanya sistem informasi ini dapat mempermudah pegawai dalam mencari data yang dibutuhkan. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi yang dirancang dapat meminimalisirkan risiko kehilangan data. Yang ketiga, diduga dengan sistem ini dapat mempermudah panti asuhan yatim PGAI dalam membuat laporan. Ini desain output user, desain output donatur, desain output donatur per tahun, desain output anak masuk per tahun, desain output anak keluar per tahun, desain output uang masuk per bulan, desain output uang masuk per tahun, desain output uang keluar per bulan, desain output uang keluar per tahun, desain input login, desain input user, input donatur, desain input anak masuk, desain input anak keluar, desain input uang masuk, desain input uang keluar, bukti data. Dah. Oke. Baik, Purnama Lasari ya. Ya. Oke, kita koreksi dari judul ya. Oke, judulnya itu berbasis PBNet-nya dihapus ya. Dihapus, Kak. Ya, sampai Jati Padang saja. Jati Padang aja. Ya. Baik, Kak. Oke, lalu di batasan masalah. Batasan masalah lagi. Bisa dibesarkan nggak? Kecil ya? Dah. Ya. Sistem informasi ini membahas tentang merubah proses manual, bukan ya? Sistem informasi ini Anda tidak membahas itu, gitu. Ya. Bukan membahas ya. Kamu tahu nggak membahas? Kalau membahas itu berarti mengupas gitu ya. Menggantikan mungkin boleh gitu. Ya, tapi biasanya ini bukan batasan masalah ya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa batasan masalah itu adalah batasan dari problem yang Anda bahas gitu. Ya, mudahnya ya udah buat aja bahwa sistem informasi ini mengelola data. Ya, gitu. Data anak, donatur, keuangan dan lain sebagainya gitu. Ya. Ya. Jadi nomor 1 nggak usah saja ya. Jadi langsung aja sistem informasi ini membahas tentang ya, atau batasan masalah dari penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana membuat aplikasi untuk gitu. Ya, itu lebih mudah. Jadi lebih ke tepat sasaran gitu. Oke, atau misalnya batasan masalahnya adalah sistem informasi
penelitian ini tidak membahas mengenai apa gitu, tidak membahas mengenai data bantuan misalnya, misal ya. Jadi bisa yang tidak ada, bisa yang ada gitu yang dibahas. Ya, itu sering saya sampaikan lah sebenarnya gitu ya. Kalau Anda memperhatikan harusnya sudah tahu. Oke ya. Ya, jelas? Jelas, A. Oke. Sekarang kita masuk ke desain input, output ya. Jadi sebetulnya apa yang akan Anda bahas gitu ya. Nah, ini kembali ke batasan masalah gitu. Pertama, pendataan tentang halo. Ya, A. Ya, yang akan dibahas pertama tentang pendataan anak asuh. Hah? Dan pendataan anak asuh yang anak keluar anak masuk, A. Ya, terus apa lagi? Uang keluar uang masuk, terus donatur masuk yang per bulan, donatur masuk per tahun, A. Ya, artinya enggak, secara garis besar yang mau Anda bahas itu kan tentang data anak asuh, tentang keuangan gitu ya. Ya, A. Terus tentang donatur ya, itu maksudnya. Nah, berangkat dari situ kan baru kita rancangkan sistemnya ya. Ya, A. Yang pertama user. Ya, oke, nggak apa-apa user. Terus Donatur per bulan. tunggu. Laporan data donatur. Ini kamu mau mendata donaturnya, maksudnya kalau donatur, misalnya saya jadi donatur, setiap bulan saya ngasih 100.000, berarti terus 100.000 ya? Ya, kan kalau biasanya kalau di panti asuhan itu kan donaturnya kan ada yang per bulan, ada yang per tahun. Jadi kalau kan pastinya kalau dia mau donasi pastinya dia didata dulu, A. Ya betul, saya tahu itu. Maksud saya besarannya ini ya, besarannya itu ditetapkan dari awal atau boleh Sebenarnya berapa iya, saja? A. Biasanya kan dia udah tergantung berapa anak, A. Jadi satu anak tuh berapa yang mau dia kasih, A, gitu, A. Ya itu maksud saya, karena di sini ada field jumlah ya. Iya, Ini jumlah A. apa? Biasanya kan jumlah anak sama jumlah anak, A. Jumlah anak yang ditanggungnya gitu. Ya. Ya, jenis itu apa jenis? Ada 2 jenis ya? Ya. Bukan, itu jenis itu maksudnya apa jenis? Jenis, misalnya kan kalau mau donatur tuh kan ada yang donatur tuh yang memberi untuk bantuan pendidikan, ada yang memberikan bantuan kayak pakaian gitu, A. Jadi kan dia beda-beda jenis. Ya, maksud kalau pakaian, maksudnya tiap bulan dia ngasih pakaian. Kayak pakaian kebutuhan untuk buat sekolah tuh, A. Ini tahu dari mana nih? Apa, A? Ya, kamu tahunya dari mana itu informasi itu? Soalnya ada teman yang tinggal di sana, A. Teman. Kok ke teman ya? Ya, karena ini rancu ya, donatur ya. Ya. Ini ada jenis gitu ya, jenis. Ada jumlah. Saya pikir tadi jumlah uangnya gitu ya. Iya, A. Maksudnya, ya kan ini rancu desainnya ya, kalau menurut saya gitu. Keren. Ya, kamu udah ketemu pimpinannya? Udah, A. Udah ditanyakan ini, tentang donatur ini? Udah, A. Ya, makanya jadi kalau di sini ada jenis pakaian, saya rasa masa tiap bulan dia ngasih pakaian? Kayak pakaian, kayak peralatan sekolah gitu, A. Iya, ngerti saya peralatan sekolah. Tiap bulan dia ngasih itu. Enggak dalam bentuk uang. Untuk belanjanya sehari-hari gitu, kan kalau dia sekolah otomatis dia dikasih kayak uang jajan. Iya, maksud saya ini yang dikasih oleh
contoh begini ya. Misalnya nicknya 123, nama Imam, alamat di Jalan Damar. Nah, ini jumlah ini isinya apa? Nah, kita dalam merancang tuh harus membayangkan itu. Dalam mendesain itu harus membayangkan itu. Contoh, misalnya isinya nanti adalah ID 1, nick 123, nama Imam, alamat Padang. Nah, isi jumlah apa? Isi jenis apa gitu. Nah, itu maksudnya. Jumlah yang mau dia donasikan kepada anak tuh, Iya, jumlah apa? Jumlah uang. jumlah uang, Ah, sekarang jenisnya jenis apa ini kalau itu jumlah uang? Jenis isinya jenisnya apa? kayak jenis misalkan jenis uang yang mau dia gunakan, misalnya jenis pendidikan, terus jenis apa tuh namanya yang kebutuhan sehari-hari itu, Nah, saya tahu kamu yang mendesain. Ya. Jadi gini, apa namanya, Purnamanasari, kalau memang kamu juga ragu, kamu bilang aja, ya Pak, nanti saya tinjau lagi gitu. Jangan mempertahankan yang kamu sendiri ragu gitu, ya. Kamu sendiri nggak tahu, misalnya nggak apa-apa, ini kan lagi seminar, ya. Makanya saya menjelaskan bahwa saya menanyakan itu, ini dan kalau saya lihat dari jawaban kamu belum tahu sebetulnya gitu. Ya, maksudnya apa nanti? Tapi nggak, ya itu harus. Ketika kamu tidak tahu sekarang, berarti harus segera mencari tahu gitu supaya nanti kalau udah membuat sistem tidak tidak salah gitu maksudnya ya. Jadi harus dipastikan ini jenis itu, apalagi ada 2 jenis ini kan, coba kamu perhatikan ada 2 jenis. Ya, ada 2 jenis lagi gitu. Ya, nanti saya revisi lagi, Oke, terus apa lagi? Karena ya, terus donatur per tahun ya sama juga nih ya. Ya, Terus apa lagi? Laporan data anak masuk per tahun. Periode, nik, nama, alamat, tanggal lahir, usia, pendidikan, kategori, tanggal masuk. Oke, terus apa lagi? Laporan data uang masuk. Nah, uang berarti kan jumlahnya itu ya? Ya, Ini dari donatur berarti? Ya, Kalau bukan donatur mau ngasih boleh? Apa, Misalnya saya bukan donatur, tapi saya mau ngasih sumbangan juga boleh? Artinya kan kalau yang namanya donatur itu kan berarti donatur tetap ya? Ya, Kalau ambil tiap bulan ya tiap bulan saya ngasih kan? Kalau tahun ya tiap tahun saya ngasih. Tapi kalau ada juga kan yang misalnya kayak SMIK Janusa setiap tahun suka mengeluarkan zakat ya, kita kasih ke panti asuhan, tapi bergilir nggak terus ke situ gitu. Berarti kan itu sekali season time itu bisa? Bisa, itu seperti kayak undangan gitu ya. Iya, maksudnya di mana dimasukkan? Apakah di sini juga atau ada yang lain nanti gitu? Itu kan nggak tetap ya, Iya, nggak tetap. Tentu harus input juga kan untuk uang masuk kan? Ya, biasanya nggak didata gitu, Ya data langsung nggak didata tuh untuk uang masuk. Biasanya kalau uang kayak gitu tuh dia langsung ngasih ke anak tuh, langsung anaknya yang enggak, kalau saya nggak pernah ngasih ke anaknya, saya ngasih ke sekolahnya. Nah, ini kan kayak gini kan, kalau dia per bulan per tahun tuh itu bikin tabung anak. Jadi dia kalau misalkan dia masuk ke rekening, jadi yang kayak undangan tuh anak tuh yang langsung dapat, langsung dia kasih ke anak tuh. Kalau saya nggak ngasih ke anaknya gimana? Saya ngasih ke sekolahnya gitu. Kemarin Janusa ngasih ke PGI ini mah. Berapa juta tuh? Jadi maksudnya kamu bikin pendataan, ada dana masuk dari donatur tetap, ada dana masuk dari donatur non tetap, gitu maksud saya, ya. Terus
data uang masuk per tahun. Ya, nanti ada donatur tetap dan donatur tidak tetap ya. Terus data uang keluar. Ya uang keluarnya kok nama ya? Kalau uang keluar untuk biaya listrik bagaimana? Kalau uang keluar untuk biaya gaji staf gimana gitu? Jadi kamu salah ini bikin desain uang keluar. Ya, A. Nanti saya revisi lagi, A. Ya, kan uang keluar nggak hanya untuk anak kan, dan lagian saya rasa tidak langsung dikasih ke anaknya ya, pasti ya artinya ada jenis uang keluar lah nanti ya. Terus ini masih salah juga desainnya. Terus kalau saya ingin tahu berapa jumlah anak panti asuhan sekarang, berapa jumlahnya ada? Ada di ini, A. Ini, A. Mana? Bukan, maksud saya di sistem kamu nanti. Nah, yang kayak Nanti gini saya ya. coba buat, A. Nah, ini untuk semua ya, untuk all ya, untuk semua. Saya sering mengatakan bahwa bukti pengambilan fisik itu jadikanlah sebagai acuan mendesain gitu ya. Jadi saya lihat banyak kemarin saya periksa, lain yang didesain, lain yang diminta, lain hasil yang diminta bukti fisik, lain pula yang didesain gitu. Jadi yang pertama harus Anda desain itu adalah hasil dari pengambilan bukti fisik itu. Nanti plus ditambah dengan hal-hal yang dirasa perlu ditambahkan. Ya. Justru yang paling penting itu adalah yang manual itu kita komputerisasikan dulu gitu. Ya. Ini banyak yang seperti itu gitu ya. Jadi ini untuk all ya, seperti itu harusnya nanti. Oke ya. Nanti deh saya koreksi kembali ya. Terima kasih Puna Malasari. Silakan tutup presentasinya, kita akan lanjutkan ke yang berikut. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Jika ada yang kurang atau yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Eko Asri. A, saya belum absen lagi, A. Elsa Mutia, A. Apa? Saya belum absen lagi, A. Elsa Mutia. Elsa Mutia, Anda sudah ngirim Word ke Udah. saya? Udah. Kapan? Tadi malam, A. Tadi malam saya cari namanya nggak ada Elsa Mutia. Elsa Mutia, A. Ya sudah, Eko dulu. Ya. Ya. Cepat ya. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Geografis UMKM dan Pendaftaran UMKM ke WebGIS pada Kecamatan Tanjung Mutiara. Yang saya bahas di presentasi saya pada pagi hari ini adalah latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, hipotesa, desain input dan outputnya. Yang pertama, latar belakang. Di latar belakang ada beberapa masalah. Yang pertama itu pemerintah atau masyarakat luas tidak mengetahui lokasi pasti dan informasi tentang UMKM yang telah terdaftar. Yang kedua, pemerintah cukup sulit untuk mempromosikan UMKM yang telah terdaftar. Yang ketiga, masyarakat luas sulit untuk memberikan kritik dan saran berdasarkan kinerja UMKM. Lalu rumusan masalahnya, apakah dengan perancangan sistem informasi ini akan membantu pemerintah dan masyarakat luas untuk mengetahui lokasi pasti dan informasi tentang UMKM yang telah terdaftar?
Yang kedua, apakah dengan fitur berupa peta digital akan mempermudah pihak pemerintah untuk mempromosikan UMKM yang telah terdaftar. Yang ketiga, apakah dengan adanya sistem informasi ini, masyarakat bisa memberikan kritik dan saran pada UMKM. Batasan masalah yang adalah yang pertama, tidak membahas tentang pendaftaran dan perizinan UMKM baru. Yang kedua, dalam penggunaannya bisa diakses oleh masyarakat luas, pelaku UMKM, admin, dan pimpinan. Yang ketiga, sistem informasi ini lebih memperkenalkan UMKM ke masyarakat luas. Rancangan sistem informasi ini akan membantu pemerintah dan masyarakat luas untuk mengetahui lokasi pasti dan informasi tentang UMKM yang telah terdaftar. Kedua, diduga dengan fitur berupa peta digital akan mempermudah pihak pemerintah untuk mempromosikan UMKM yang telah terdaftar. Yang ketiga, diduga dengan adanya sistem informasi ini, masyarakat bisa memberikan kritik dan saran pada UMKM. Desain output. Yang pertama, ini adalah desain halaman utamanya beserta detail UKM-nya. Ini adalah laporan daftar masuk. Laporan daftar masuk ini UMKM yang mendaftar akan masuk ke sini. Laporan daftar masuk per periode, laporan data UMKM yang diterima, yang di-ACC oleh admin. Ini laporan yang UMKM yang diterima per periode, laporan data UMKM yang ditolak, yang tidak di-ACC oleh admin. Laporan data UMKM yang ditolak per periode, laporan kritik dan saran. Ini laporan kritik dan saran per periode, dan ini desain inputnya, pembagian, ini pendaftaran. Ini kritik dan saran. Ini tanpa user, password. Ini tambahkan ke WebGIS itu untuk mengisi longitude-nya sama latitude-nya. Ini lampiran. Terima kasih. Ya. Oke. Baik, Eko, sekarang kita lihat dari judul dulu. Jadi ini UMKM yang ada di kecamatan ya? Iya, yang ada di kecamatan aja. Selatan. Yang ngurus UMKM biasanya siapa ya? Itu ya karena orang kecamatan kan nggak ngurus UMKM ya. Tapi ada program khususnya gitu untuk Pak UMKM di kantor wali negarinya. Iya, maksud saya yang mengurus UMKM ini bukannya Dinas Koperasi dan UMKM. Di kantor wali negarinya itu ya kalau itu kan secara keseluruhannya. Kalau di kantor wali negari itu berapa betul lah UMKM, paling ada 5, paling satu wali negari. Itu kan ada datanya tuh, di datanya ada banyak Itu bukan wali negari, itu bukan per nagari, itu per kecamatan loh. Iya, tapi satu kecamatan kan? Iya. Itu kan satu kecamatan. Kecamatan kan lebih luas dari Wanagari. Nagari kecil lah. Ya kan? Iya. Ya makanya pertama saya di situ dulu. Karena yang setahu saya yang mengurus UMKM ini adalah Dinas Koperasi. Makanya namanya Dinas Koperasi dan UMKM sekarang gitu. Kemarin kamu ada nggak ikut seminar yang minggu lalu apa minggu kapan tuh? Itu kan membahas tentang pendaftaran UMKM di Dinas Koperasi Pesisir Selatan. Ya kan? Makanya apakah ada sisi kelayakannya nggak dibahas di level kecamatan, itu maksud saya. Itu perlu kamu tinjau ulang. Ya. Kalau enggak tentu ini di Agam kan? Ya, di Agam. Ya. Kalau enggak tentu kamu harus ke Dinas Koperasi Agam jadinya perizinannya nanti. Dan lagian kan ini kan sebenarnya sudah berbasis web ini ya luas sendiri nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kan orang yang inputnya nanti gitu. Seluruh Indonesia nggak apa-apa nih kamu olah gitu kan, yang make gitu kan. Tapi kan sistemnya tetap itu juga, ngerti nggak saya? Ngerti ya. Jadi sebanyak apapun se-Indonesia pun boleh dipakai gitu. Cuma mungkin
sumber datanya ya. Jadi objek penelitiannya di mana gitu. Itu semua bisa dipakai. Jadi ini kecamatan ya. Ya. Terus pendaftaran pendaftaran UMKM ke WebGIS. Ya. Jadi Maksudnya apa ya? Jadi gini, kan sebelum dia dimasukkan ke WebGIS itu dari pelaku usahanya yang mendaftarkan UMKM-nya. Jadi Enggak, maksud saya dari judul ini loh, perancangan sistem informasi geografis UMKM ya. Ya jelas lah, pasti harus daftar lah dia ke sistem informasi geografis yang dibuat. Jadi artinya rancu, dan pendaftaran UMKM ini rancu gitu. oh ya. Ya artinya justru orang kalau ingin masuk ke WebGIS itu kan sistem informasi geografis tuh, cuma berbasis web gitu ya. Dikasih nama WebGIS gitu kan. GIS itu kan Geographic Information System, sama. Nah, jadi maksud saya kenapa enggak judulnya perancangan sistem informasi geografis UMKM saja di pada kecamatan. Nah, sekarang gini, yang saya suruh tambah pendaftaran itu bukan ke WebGIS-nya. Jadi Nah, itu makanya saya juga mau mengomentari kamu nanti batasan masalah. Kamu di batasan masalah nomor 1 sudah mengecilkan gitu. Berkontraindikasi dengan yang saya maksud gitu. Nah, itu maksudnya ke sana. Nah, jadi kalau kamu itu berarti dan pendaftaran UMKM WebGIS-nya hilang. Itu boleh. Ya, jadi perancangan sistem informasi geografis UMKM dan pendaftaran UMKM pada Kecamatan Tanjung Mutiara, mungkin itu aja judulnya. Jadi jangan ke WebGIS-nya hapus. Ya. Jadi perancangan sistem informasi geografis UMKM dan pendaftaran UMKM pada Kecamatan Tanjung Mutiara, atau dan pendaftaran online gitu lah, bisa ya. Oke ya. Jadi perancangan sistem informasi geografis dan pendaftaran UMKM secara online. UMKM dan pendaftaran online UMKM pada Kecamatan Tanjung Mutiara. Oke. Oke ya, terus di batasan masalah ini. Nah, ini yang mungkin salah persepsi. Kamu sudah membatasi tidak membahas tentang pendaftaran. Nah, justru harus membahas gitu ya. Kalau enggak saya setujui gitu. Karena kalau cuma sekedar WebGIS kan satu aja formnya, cuma menginput longitude apa? Latitude sama longitude. Latitude sama longitude selesai gitu. Udah jadi WebGIS dia gitu. Ya, nah jadi ini tidak boleh nih. Saya nggak setuju kalau batasan masalah nomor 1 ada. Ya, kalau tetap kamu pertahankan berarti nggak saya CC gitu. Ya. Jadi nomor 1 hilangkan nih. Jadi kamu harus membahas tentang pendaftaran dan perizinan gitu. Sekalian. Gitu. Bukan mendaftar ke WebGIS-nya waktu kamu ngajuin judul itu. Oke. Nah makanya sebaiknya gitu ya. Kan ini ada 2 nih sebenarnya UMKM nih, judul yang semester ini. Kamu 1, terus yang seminar kemarin 1. Nah, cuma kelebihan kamu itu adalah kamu juga memetakannya. Nah, itu makanya saya CC. Kan duluan dia tuh. Dia kan duluan seminar. Nah, iya. Dia udah duluan di ACC kan. Nah, makanya supaya kamu sedikit berbeda, karena persis kan pendaftaran UMKM juga perizinan. Nah, kamu menambahkan WebGIS gitu. Ya. Jadi sistem perancangan sistem informasi apa judulnya ganti deh, perancangan sistem informasi pendaftaran online UMKM berbasis WebGIS. Nah, itu lebih mantap tuh. Jadi ada WebGIS-nya di Kecamatan Tanjung Mutiara. Ya, kalau WebGIS itu kan ya bukan saya bilang mudah bukan ya, tapi cuma sekedar memasukkan longitude ya udah selesai gitu kan. Nanti bisa dilihat pemetaannya gitu kan. Ya. Nah, jadi ada pendaftaran ya gitu. Nah, kamu kemarin ikut nggak seminar yang kemarin? Yang tentang UMKM, pendaftaran UMKM di Painan itu? Enggak ya? Enggak, yang itu enggak terlalu ngikutin, ya. Ya, nanti ada videonya itu udah saya upload ke YouTube. Nanti kamu bisa melihat juga apa yang saya sarankan untuk dia gitu. Jadi mulai dari pendaftaran gitu ya, nanti formulir diisi, syarat-syarat diupload,
Nah, setelah itu dianalisis oleh admin, baru admin turun ke lapangan mengecek kan. Nah, kalau cocok antara yang diupload dengan kondisi di lapangan, udah berarti di ACC, keluarlah surat izin. Itu aja sebenarnya ya prosesnya. Ya, perizinan online UMKM jadinya. Nah, memang semestinya sih ke dinas koperasi karena itu yang berwenang untuk memberikan perizinan. Ya, saya rasa kalau dinas koperasi kamu sodorkan aplikasi ini pasti mau mereka gitu. Ya, pasti tertarik ya untuk perizinan online ini gitu. Apalagi berbasis WebGIS dan nanti Bapak Ibu juga bisa mengetahui secara tepat di mana lokasi UMKM secara peta Google Maps-nya gitu kan ya. Ya walaupun kan sebenarnya sekarang ini kan nggak perlu WebGIS lagi ya. Ketik aja di Google Map kan udah ditunjukin jalannya kita kan, belok kanan belok kiri katanya kan ya, cuma ya nggak apa-apa lah kita buat juga sendiri. Nah, ya itu kan lebih keren sebenarnya gitu ya dibanding dengan hanya pemetaan. Tapi ya kalau UMKM-nya nggak terdaftar di Google itu kan susah ya, berarti kan pemetaan sendiri. Iya. Oke, kok saya rasa kamu harus mendesain ulang I/O-nya sesuai dengan penambahan pendaftaran dan perizinan ya. Nah, kalau ingin lihat nanti ke yang presentasi sebelumnya ya, karena saya rasa perizinan itu sama aja gitu, sama aja. Gitu. Dan Eko juga harus mulai merubah kalau dapat izin dari Dinas Koperasi Agam ya bagus gitu. Berarti di situ objek penelitiannya. Kalau misalnya dapat di Padang nggak apa-apa? Di Padang ada dinas bisa boleh ya di Padang. Di Padang juga ada kan Dinas Koperasi dan UMKM. Ada di Gurun. Di Gurun ya betul. Gitu. Oke ya Eko. Terima kasih. Ya kalau WebGIS-nya sih sudah kelihatan lah gitu ya. WebGIS-nya kan sudah kelihatan, posisinya belum gitu. Oke ya. Baik, terima kasih Eko. Silakan ditutup presentasinya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk Pak Imam dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya Delviana, ya. Mul. Saya Elsa Mutia, Iya, sebentar. Anda belum belum ketemu ininya word-nya. Tadi telat lagi. Ini yang saya absen dulu, yang udah ada ketemu. Delviana ya, coba. Iya, Pak. Ya. Udah bisa? Elsa Mutia, coba Anda kirim lagi word-nya karena nggak ketemu. Ada pakai nama? ada, A. Ya, saya searching di WA saya Elsa Mutia nggak ada. Coba kirim lagi. Ya. Ini Delvia gimana? Delviana ya? Delviana. Hadir, Pak. Ya udah, silakan. Udah. Malah tuh. Malah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviana Briani Yahya, nomor WP 19179 dari sistem
informasi. Baiklah, saya akan mempresentasikan sistem informasi pengolahan data gas LPG pada Pangkalan Tarmizi. Yang pertama, latar belakang. Yang pertama, kesulitan dalam pengolahan data. Yang kedua, penyimpanan data yang kurang aman. Yang ketiga, proses pembuatan laporan yang kurang efektif, sehingga menyebabkan kurangnya efisiensi waktu dalam pembuatan laporan. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini adanya sistem informasi ini dapat menyimpan data lebih aman? Yang ketiga, apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini dapat menghemat waktu pembuatan laporan? Yang selanjutnya, batasan masalah. Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan agar penulisan lebih terarah. Adapun ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas sistem informasi ini berisi data stok LPG, data berita, data admin, data armada, data supir, data pelanggan LPG, data penerimaan LPG, data penyaluran LPG. Selanjutnya, hipotesa. Dugaan sementara terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu: 1. Diduga dengan membuat dan merancang sistem informasi ini dapat mempermudah dalam pengolahan data. Yang kedua, diduga dengan adanya sistem informasi ini dapat menyimpan data lebih aman. Yang ketiga, diduga dengan membuat dan merancang sistem informasi ini dapat menghemat waktu pembuatan laporan. Ini desain input data admin, data berita, data armada, data stok LPG, data supir, data pembeli, data penerimaan, data penyaluran. Ini desain output data admin, data berita, data armada, data stok LPG, data supir, data pembeli LPG, data penerima LPG, laporan penyaluran. Ini bukti pengambilan datanya. Udah? Udah, Pak. Oke, sekarang kita lihat dari judul tadi. Sistem informasi pengolahan data gas LPG ya, pada Pangkalan Tarmizi. Ini gas LPG ini gas yang rumahan itu? Iya, Pak. Ya. Iya. Ya, oke. Berarti akan ada banyak jenisnya dong. Udah ukurannya. Ya kan? Oh, yang ini yang 3 kilo aja, Pak. Ya nggak bisa, karena Anda mengelola data gas LPG di Pangkalan Tarmizi. Di Pangkalan ini cuma 3 kilo aja. Pasti enggak, Iya, kan namanya Pangkalan pasti banyak ya. Oh. Iya, yang namanya Pangkalan pasti dia punya berbagai berbagai ukuran gitu. Ada yang 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo kan? Iya. Iya, betul. Halo? Ya, mati jaringannya. Halo Dialpiana?
Oke, kita lanjut aja dulu ke Fauzan Abdillah, silakan. Ini Delviana udah gabung kembali? Udah, Pak. Ya, jaringannya, Pak. Ya, makanya kan udah saya sering bilang sebelum seminar pastikan jaringannya bagus. Sehingga komunikasi kita Iya. lancar. Iya. Maaf, Pak. Gimana, udah bisa lanjutkan? Jaringannya. Jaringannya. Jadi, Ini banyak yang perlu kamu rubah. Office kamu aja udah activation fail. Office lama lagi. Aduh. Jadul. Office satu jadul ya. Ya, selain versi lama juga aktivasinya udah habis. Microsoft PowerPoint, product activation failed. Udah gimana nih? Bisa dilanjutkan nggak? Bisa, Pak. Ya bisa, tapi ini nggak tampil-tampil ini. Ayo, dibesarkan. F5, tekan. Halo, Delviana. Oke lah, kita pending aja dulu Delviana ini, sudah terlalu lama kita menunggu. Fauzan Abdillah ada? Ada, Pak. Ya, Anda aja duluan, silakan. Iya, Pak. Fauzan sudah bisa? Ini Belum bisa, Pak. Belum bisa start screen. ya, Delviana tolong dimatikan dulu share screen-nya. Delviana. Coba Fauzan share screen. Sudah bisa? Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Imam yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan proposal saya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Abdillah
nomor BP 17/2006 Ojan, suara Anda storing ya? Ada feedback. dari sistem komputer. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Manajemen Firewall dengan Protokol OSI Layer 7 berbasis web router board OS API pada local network menggunakan MikroTik. Studi kasus pada PT Indonesia Soft Media Technology. Slide Anda belum tampil. Sudah, Pak? Ya, di layar kita belum. Nah, baru sudah. Oke. Latar belakang yang pertama, klien masih bebas mengakses situs-situs yang seharusnya tidak boleh diakses saat jam kerja, sehingga mengganggu koneksi jaringan. Yang kedua, konfigurasi blokir situs membutuhkan waktu yang cukup lama, dan sering terjadi kekeliruan dalam pembuatan script firewall, sehingga tidak efektif dan tidak efisien. Yang ketiga, sulitnya admin dalam mengidentifikasi siapa saja klien yang berada dalam jaringan. Yang keempat, admin sulit mengetahui kondisi jaringan klien yang tersambung dan terputus. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah dengan merancang dan membuat sistem ini dapat mencegah klien untuk mengakses situs yang mengganggu koneksi jaringan? Yang kedua, apakah dengan merancang dan membuat sistem ini, konfigurasi blokir situs yang dilakukan oleh admin menjadi lebih efektif dan lebih efisien? Yang ketiga, apakah dengan merancang dan membuat sistem ini dapat mempermudah admin dalam identifikasi klien yang berada dalam jaringan? Yang keempat, apakah dengan merancang dan membuat sistem ini dapat mempermudah admin untuk mengetahui kondisi jaringan klien? Batasan masalah. Yang pertama, sistem ini dilakukan pada local network. Yang kedua, sistem ini memberikan keamanan fokus terhadap layer 7 protokol dan firewall filter. Yang ketiga, sistem ini mengidentifikasi klien yang berada dalam jaringan dan mengetahui kondisi jaringan klien. Hipotesa. Yang pertama, diduga dengan adanya sistem ini dapat mencegah klien untuk mengakses situs yang mengganggu koneksi jaringan. Yang kedua, diduga dengan adanya sistem ini, konfigurasi blokir situs yang dilakukan oleh admin menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga, diduga dengan adanya sistem ini dapat mempermudah admin dalam identifikasi klien yang berada dalam jaringan. Yang keempat, diduga dengan adanya sistem ini dapat mempermudah admin untuk mengetahui kondisi jaringan klien. Ini adalah topologi sebelum menerapkan sistem keamanan. Dan ini topologi rancangan penerapan sistem keamanan. Modem sebagai penyedia jaringan yang akan dilakukan konfigurasinya untuk sistem keamanan oleh MikroTik, yang mana sistem keamanan tersebut berbentuk firewall. Firewall ini berisi rule dan aturan yang akan membatasi situs-situs yang diakses nantinya oleh klien. Dan pada local web server, di sinilah tempat manajemen firewall, identifikasi klien yang terhubung, dan info untuk mengetahui kondisi jaringan klien yang terputus dan tersambung. Yang mana semua itu akan dikelola oleh admin. Dan ini desain output. Halaman identifikasi klien yang berada dalam jaringan. Yang pastinya akan ditampilkan MAC address dan IP address dari klien yang terhubung dalam jaringan. Selanjutnya, halaman info kondisi klien yang terputus atau tersambung. Yang mana jika saat tersambung statusnya akan online dan yang terputus akan statusnya offline. Dan ini desain input, halaman login MikroTik, pengisian IP MikroTik, username, dan password. Dan ini halaman manajemen firewall. Untuk menambah situs yang diblokir, di add blokir. Lalu pada klik tambah, proses yang terjadi adalah pengisian script firewall pada menu layer 7 protokol dan pengisian chain dan action pada menu firewall filter. Dan yang
untuk ditampilkan adalah nomor, nama URL, chain, action, dan status. Ketika situs ditambah, maka statusnya enable atau aktif. Dan untuk membuka blokirnya kembali, yang ditambah tadi, disediakan fitur disable. Maka statusnya akan disable atau tidak aktif. Nah, dan ini bukti dan foto perangkat jaringan. Terima kasih. Oke, Fauzan. Berarti kesimpulannya ya sebelumnya tidak pakai mikrotik ya? Belum menerapkan sistem Ya. keamanan juga, Pak. Maksudnya? Masih bebas langsung, Pak. Akses situsnya belum ada firewall filter gitu. Ya, Pak. maksud saya sebelumnya di desain apa di topologi sebelumnya kan juga nggak pakai mikrotik ya? Enggak, Pak. Ya langsung dari Langsung- modem ke ya, langsung ke klien, Pak. Nah, berarti kan Anda menambahkan router mikrotik. Ya. Berarti memanfaatkan fitur-fitur yang ada di mikrotik. Ya, mikrotik itu settingan awalnya, Pak, yang IP, firewall, DNS, root gitu, Pak. Ya. Nanti manajemen firewallnya di dalam local server oleh admin. Ya maksud ya nanti yang Anda buat itu kan gitu ya. Iya. Menambahkan pertama router mikrotik, terus membuat manajemennya. Iya. Ya. Oke lah. Ya memang kalau anak SK seperti ini. Ya. Oke, terima kasih Fauzan. Ya, silakan ditutup ya. Oke, Pak. Terima kasih kepada Pak Imam yang telah memberikan kritik dan sarannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang Elsa Mutia. Ya, udah nampak. Sudah. Dia nggak detek tangan dia langsung. Banyak kok. Tak keluar aja. Apa nggak keluar? Udah keluar. Udah keluar, ah. Cuma langsung sekian, terima kasih. Iya. Ini stop share nih, ah. Itu mah keluar lah dia. Kalau stop share itu keluar. Iya. Kok nggak bisa dijalankan tuh, ah? Klik F5. Atau itu ada tombol menjalankan kan di bawah. Yang sebelah kanan kamu tuh ada 1, 2, 3 tombol keempat. Ya itu. Ini, ah. Ya. Klik. Apa tuh? PowerPoint hashtag that your graphic card may not be Oke aja, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Kolaboratif untuk Manajemen Proyek TI Teknologi Informasi pada PT Indonesia Soft Media Teknologi berbasis web. Latar belakang, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, kebutuhan akan teknologi informasi juga semakin meningkat. Dalam dunia kerja, perusahaan dituntut untuk menerapkan teknologi informasi dalam berbagai proses bisnisnya agar dapat bersaing dengan kompetitornya. Dalam proses perancangan maupun pengaplikasian teknologi informasi, seringkali perusahaan membutuhkan jasa dari konsultan teknologi informasi. Perencanaan yang matang dan implementasi yang relevan dengan bisnis perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan suatu proyek teknologi informasi. Proyek teknologi informasi mengalami kegagalan karena budget yang melambung melebihi anggaran, waktu proyek yang melebihi jadwal, ataupun kualitas proyek yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Rumusan masalah. 1. Apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini dapat mengatasi kesulitan PT Indonesia Soft Media Teknologi dalam memilih konsultan TI calon rekannya? 2. Apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini dapat mempermudah PT Indonesia Soft Media Teknologi dalam memberi informasi anggaran yang harus diberikan oleh klien? 3. Apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini dapat mempermudah menangani permasalahan bisnis pada PT Indonesia Soft Media Teknologi? Batasan masalah. 1. Teknis dari sistem teknologi informasi bertanggung jawab terhadap proses analisis, desain, hingga implementasi sistem. 2. Perusahaan akan mengembangkan aplikasi apabila adanya pemesanan dari klien pada konsultan TI. Hipotesa, diduga dengan membuat dan merancang sistem informasi ini dapat mengatasi kesulitan pada PT Indonesia Soft Media Teknologi dalam memilih konsultan TI. 2. Diduga dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempermudah PT Indonesia Soft Media Teknologi dalam memberi informasi anggaran yang harus diberikan oleh klien. 3. Diduga dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempermudah masalah bisnis pada PT Indonesia Soft Media Teknologi. 4. Diduga dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempermudah proyek dalam mengatasi masalah budget pada PT Indonesia Soft Media Teknologi. Desain, output, dan input. Output, laporan data user, laporan proyek, laporan tender, laporan milestone, laporan proyek berdasarkan tender, laporan komen. Input, input data user, input data tender, input project affairs, input aktivitas SDM, input milestone, input rule project, input comment, input discussion, dan input file. Ini datanya A. Kak. Oke, Elsa Mutia. Oke, kita dari judul dulu. Ya, A. Rancang bangun sistem informasi kolaboratif. Maksudnya apa ya? Rancang bangun sistem informasi kolaboratif untuk Ya, sistem informasi kolaboratif itu apa ya? Jadi itu kan harus nyambung dengan apa yang dirancangkan dan nantinya. mengkolaborasi A. Ya, kolaborasi apa? Proyek TI itu A. Ya dengan apa mengkolaborasinya? Aplikasi A. Maksudnya? Sistem informasi kolaboratif untuk manajemen proyek TI. Ya berarti Anda membangun sistem informasi manajemen proyek lah ya. Ya A. Pada PT Indonesia Soft Media. Berarti ini PT ini Indonesia, bergerak di bidang apa tuh? Oh, IT juga. IT juga.
Ya. Oke, coba sekarang lihat rumusan masalah deh. Saya mau loncat ke rumusan masalah. Ya. Yang pertama, apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini dapat mengatasi kesulitan dalam memilih konsultan TI calon rekannya? Maksudnya apa ya? Dia kan perusahaan konsultan TI kan? Iya. Ya kenapa dia memilih lagi? Ya, Tentu untuk memilih calon rekannya, bukan, ini memilih konsultan TI calon rekannya, maksudnya? Saya nggak ngerti dengan nomor 1 ini. PT Indonesia Teknologi dalam memilih konsultan TI, berarti kan konsultan itu kan orang tuh. ya, Hah? konsultan tuh sama kayak kita yang apa ya, Timan? Ya sekarang ini kan perusahaan IT kan, Ya, perusahaan tukang bikin software kan. ya, Ya, terus dia mau milih konsultan TI buat dia gitu, calon rekannya. Ini di mana sih perusahaannya nih? dengan sistem. Hah? Anda nggak tahu ya? Ini judul Anda hebat gitu maksudnya ya, tapi isinya nggak ini ya. Judulnya bagus tapi nggak terkuasai. Mengatasi kesulitan kayak itu orang mencari informasi untuk aplikasi terhadap konsultan. Kalau rekan tuh Itu ada konsultan TI tapi ada calon rekannya. Ya sudahlah, nanti Anda cari tahu lah ini nomor 1 ini apa maksudnya ya. ya, Nomor 2, apakah dengan membuat dan merancang informasi ini dapat mempermudah PT Indonesia dalam memberi informasi anggaran yang harus diberikan oleh pada klien. Diberikan oleh klien. Memberi informasi anggaran yang harus diberikan oleh klien. Maksudnya supaya klien itu tahu berapa anggaran proyeknya gitu. Oh, iya, dalam memberi informasi itu anggarannya terhadap klien. Memberi informasi anggaran proyek kepada klien mungkin gitu bahasanya. Proyek. Yang ketiga, apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini dapat mempermudah menangani permasalahan bisnis? Nah, sekarang pertanyaan saya, apa permasalahan bisnisnya? Oh, misalnya dia memesan sebuah aplikasi gitu, Jadi permasalahannya tuh ada yang minta aplikasi ini, aplikasi itu, sedangkan perusahaan yang bisa nerimanya aplikasi ini, gimana? Ya, kenapa saya bertanya ini? Karena di latar belakang kamu tidak ada menjelaskan apa sih masalah yang terjadi di perusahaan ini gitu. Di latar belakang tadi hanya menjelaskan tentang teknologi-teknologi yang harus ada saat ini gitu. Jadi rumusan masalah ini kan tentu harus diceritakan di latar belakang dulu. Ketika kamu menyimpulkan bahwa informasi ini dapat mempermudah menangani permasalahan bisnis, ya permasalahan bisnisnya apa gitu? Sering telat misalnya proyeknya, anggaran tidak tepat, nah kayak gitu misalnya gitu. Itu dijelaskan. Jadi intinya adalah rumusan masalah ini harus ada benang merah dengan latar belakang. Gitu. Ya. Oke, terus desain input output. Batasan masalah. Ini teknis dari sistem teknologi informasi bertanggung jawab terhadap proses analisis, desain hingga implementasi sistem. Ya. Tapi kalau saya lihat tadi di desain input output nggak kelihatan ini gitu.
dia ini besar loh tanggung jawabnya ya. Menganalisis, mendesain hingga implementasi sistem. Kok sistem informasi yang bertanggung jawab ya? Memang yang menganalisis siapa ya? Yang menganalisis tuh sistem analis ya. Yang mendesain tuh sistem analis. Yang implementasi itu programmer ya. Jadi nggak teknologi informasi ini doa. Ya, artinya tuh tugas teknologi informasi tentu hanya mendata saja ya. Tidak bertanggung jawab terhadap prosesnya gitu. Jadi Benar kan maksud saya kan? sistem analisa. Iya, emangnya sistem informasi kamu ini bisa menganalisa proses, menganalisis desain kan? Enggak. Perusahaan akan mengembangkan aplikasi apabila adanya pemesanan dari klien. Ini juga bukan batasan masalahnya. Ini apa? Ini mah fungsi perusahaan, apa keinginan perusahaan ya. Perusahaan akan mengembangkan aplikasi apabila adanya pemesanan dari klien pada konsultan TI. Nih, perusahaan akan mengembangkan aplikasi apabila adanya pemesanan dari klien pada konsultan TI. Konsultan TI-nya siapa ya? Perusahaan ini atau orang lain ya? Perusahaan juga. Ya, berarti bukan perusahaan ini gitu, bukan PT Indonesia ini. Iya, PT Indonesia itu. Ini kan pemesanan dari klien pada konsultan TI gitu. Tentu semacam broker itu gimana ya? Saya itulah bingung nih. Jangan kan Anda juga bingung ya. Jadi posisi perusahaan ini sebagai apa sih? Apakah dia menggandeng konsultan lain di luar gitu? Kan bisa aja saya punya perusahaan IT, tapi yang ngerjakan orang lain gitu, konsultan lain lagi gitu. Tapi yang jelas sih sebenarnya nomor 2 nggak masuk batasan masalah ini ya. Batasan masalah itu kan yang saya ceritain tadi ya. Apa yang tidak ada di sistem informasi yang akan dibangun ini ya, di penelitian ini, atau apa yang ada gitu ya. Oke, sekarang lihat desain input outputnya. Sebentar, ini laporan user. Oke, skip aja, user biasa ini. Laporan proyek, ID, nama, deskripsi, deadline, budget. Periodenya periode kapan nih? Pakai periode ya. Ya. Terus kliennya siapa gitu? Yang mesen proyek ini siapa? Nggak ada. Klien gitu. Ya itu, ini kan nama apa? Ini nama pemesan atau nama proyeknya? Nah, nama pemesan. Imam misalnya. Terus deskripsinya baru ceritain bikin apa gitu. Ya. Oh, oke. Ya, ini pakai ini ya, pakai apa namanya? Pakai periode. Terus apa lagi? Tender. Iya, terus apa lagi setelah itu? Laporan milestone. Tonggak pencapaian Enggak milestone dong, milestone. Salah tulisannya, salah penyebutannya. Ya, pentahapan, milestone. Nah, ini milestone siapa gitu? Proyek yang mana gitu? Soalnya ada memesan. Anda tahu nggak milestone itu apa? Tonggak pencapaian Ya, tonggak pencapaian atau tahapan kan? Tahapan ya. Nah, ini kolom milestone ini apa isinya nanti ini? Oh, sudah. Milestone ini ada periode per bulan per tahunnya Bukan. Saya bertanya kolom milestone itu isinya apa nanti? Sudah berapa persenkah yang kita capai gitu Kolom tanggal, kolom per bulan, kolom per tahun. Ini nyambung nggak nanti ini? Maksudnya gimana nih? Itu dibedain Pak. Bukan, ya makanya saya juga nggak ngerti karena judulnya itu kan manajemen TI. Ini sedikit pun tidak ada masuk ke manajemen TI gitu. Manajemen teknologi proyek teknologi informasi gitu. Kalau manajemen proyek itu dari awal lah, dari pemesanan proyek, analisis budget gitu kan, terus perencanaan, tahapan pengerjaan gitu. Ini nggak jelas gitu. Nggak tahu nih maksudnya isinya apa kolom-kolom ini gitu kan.
per bulan per tahun tuh isinya bakal apa, ya kan seperti yang saya gambarkan tadi kan, ketika kita mendesain itu kita harus menggambarkan ini isinya apa sih gitu. Contoh misalnya ID 1, milestone-nya 20%, tanggal 1 Januari, ini isi per bulan apa nih gitu. Isi per tahun apa gitu yang akan berisi di sana tuh gitu. Berarti dibedain mana, A? Ya kurang tahu saya juga nggak ngerti maksudnya bikin milestone ini milestone buat apa gitu, tahapan pengembangannya atau tahapan apanya gitu ya. Terus lagi laporan proyek berdasarkan tender, nama aplikasi, deadline. Oke di Elsa Mutia, saya rasa ini desain input output kamu nih jauh dari panggang daripada api ya. Jauh apa namanya dari judul yang begitu bagus kamu terjemahkan ke sini itu memang masih jauh gitu ya. Maka saya menunggu perbaikan input output deh ya. Kalau memang karena gini Mutia, kalau kamu nanti nggak sanggup bikinnya nanti kamu nggak tamat-tamat gitu. Ya, mendingan ganti judul. Karena kalau saya lihat ya ini jauh antara judulnya tentang manajemen teknologi proyek teknologi informasi ke desain yang Anda bikin gitu. Coba deh setelah ini apa lagi laporannya? Hanya komen. Komen ini kan nggak termasuk lah dalam proyek IT gitu. Ini hanya sekedar aplikasi tambahan, mungkin nanti ada orang komen gitu ya. Saya khawatir begitu. Saya khawatir ada orang yang menunjukkan kepada kamu sebuah judul atau kamu lihat judul di internet tetapi tidak tahu apa yang mau dibuat, itu berbahaya. Ya. Nanti nggak siap-siap skripsinya kalau kayak gitu. Ini masih banyak perombakan yang harus dilakukan. Ya. Kalau judulnya saya sudah ngerti kok. Judulnya bagus sebenarnya ya. Belum ada yang udah pernah sih ada yang buat satu ya, tapi nggak seperti ini ya. Oh, yang buat itu memang pakai berbasis web, pakai progress bar gitu ya. Apa namanya berbasis visual ya. Ada milestone itu pakai progress bar gitu. Jadi ketika si klien masuk ke usernya itu dia tahu klien itu bahwa saat ini pekerjaan sampai ke tahap analisis. Begitu masuk lagi nanti dia tahu klien tuh oh pekerjaan sudah masuk ke tahap desain gitu ya. Masuk lagi bulan depan ya sama presentasi juga gitu. Oh sedang implementasi, oh sedang ini dia tahu. Itu salah satunya. Sebelum itu juga ada manajemen anggaran kalau proyek IT itu ya. Si user tahu gitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi saya khawatir ini tidak Anda kuasai gitu. Ya. Ya, saya nggak tahu kalau ada konsultannya ya, tanyalah ke konsultannya gitu ya. Ini gimana nih gitu ya. Jadi saya tunggu perbaikannya secepatnya ya tentang desain output atau input ini. Nanti kalau kamu memang nggak sanggup ya kita ganti saja judulnya, ya. Kan udah outputnya itu aja kan, nggak ada lagi kan? Ya udah. Oh, ya. Oke, terima kasih Elsa Mutia, itu harus jadi perhatian Anda secepatnya, ya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup presentasinya. Baiklah, saya akan mengakhiri presentasi. Jika ada kesalahan, saya tolong dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini siapa? Udah bisa dilanjutkan nih, Delviana? Bisa, Pak. Ya, silakan lanjutkan lagi. Udah ganti jaringannya? Hah? Kemana aja kamu dari tadi, Co? Sudah? Udah, Pak. Ya sudah tampil, coba jalankan. Oke, seperti yang kita diskusikan tadi ya,
Yang pertama Apa lagi? di pangkalan itu Iya, Pak. itu nggak hanya satu jenis biasanya ya. Ada beberapa jenis LPG ya. Iya. Terus kamu perhatikan. Nah, terus coba ke latar belakang apa ke ini ya. Latar belakang, Pak. Ya. Oke, terus data stok LPG, data berita, data admin, data armada, data supir, data pembeli, data penerimaan. Data pembeli itu maksudnya orang yang beli ya, penjualan ya. Iya, Pak. Ini penjualannya penyaluran ya mungkin ya, penerimaan penyaluran. Data pembeli itu berarti orang yang membeli ya. Yang membeli ke situ langsung, Pak. Penyaluran. Oke, terus coba lihat desain input outputnya. Desain input data admin, ya, nama ya biasa nih. Ini berbasis web nih. Iya, Pak. Ya, berarti mestinya kalau berbasis web orang bisa mesen berbasis web. Berita ya nanti aja lah berita. Data armada, oke, armada. Terus desain input stok LPG, nama, satuan, stok tabung. Ini stok, tunggu. Ini stok tabungnya atau apa ini? Coba kamu bayangkan ini isinya apa sih? Jumlah gas yang Bukan. Coba kamu bayangkan ini isi datanya apa gitu. Contoh nama, isinya apa nama itu? gas LPG. Gas 3. Nama gas LPG. Iya. Satuan Tabungnya, Pak. Iya, kilo. stok tabung berarti jumlahnya yang ada sekarang. Iya. Nah. Harga ya kan itu berarti kan ada banyak ini ya nanti ya, ada beberapa jenis ya. Iya, Pak. Itu ada yang lagi motong apa ya? Suara dari kamu tuh. Nah. Oh iya. Coba di-unmute lagi, di-unmute. Oke, terus ini primary-nya apa ya? Ini nggak ada, kodenya nggak ada nih. Kurang primary-nya. Iya, tambah kode ya, Pak. Ya, terus lagi. Terus. Anda anak transfer ya? Iya, Pak. Dari? UNP, D2 UNP, Pak. Ayo, lanjutkan ini data stok baru. Setelah itu apa lagi? Iya, Pak. Ayo, lanjutkan. Terus, Assalamualaikum, Pak. Ini, Pak. Ya, Pak. Ya, kata Eka kemarin sudah, Pak. Dia mau tanya kemarin. Sudah di ini ya. Belum kata Eka kemarin, Pak. Kamu kecangkap. Yang tanya yang belum katanya.
Oke, Pak. Ya karena informasi yang disang belum ada juga ke Imam Pak. Kemarin Imam tanya ke Eka, katanya belum. Yang udah kan itu 2. Tapi nggak tahu kata mungkin bisa diselesaikan hari ini Pak. Siapa apa aku tuh? Apa aku tuh? Mana apa aku tuh? Sini ya? Kok sini? Sudah bisa dilanjutkan udah? Bisa, Pak. Ya terus lah tadi. Ya terus jangan cepat-cepat, ini penerimaan mana dari penerimaan? Nomor penerimaan, tanggal, jam kedatangan, hari, jumlah. Ini terima apa nih? Gas yang datang ke pangkalan itu, Pak. Ya gas yang mana? Kan gasnya banyak jenisnya. Gas yang 3 kilo. Ya jangan 3 kilo, kan tadi udah saya bilang banyak gas itu. Kamu aja bikin input tadi, input jenis gas. Ya kan? Berarti di sini harus ada. Jadi saya nggak ngelihat relasi antara satu tabel dengan tabel lain ini gitu. Ya, itu harus ada relasinya gitu. Ya. Iya, Pak. Terus penyaluran, nomor penyaluran, tanggal, hari. Berarti dari perusahaan ini disalurkan ke pangkalan gitu. Ya, bisa disalurkan juga, Pak, lagi. Disalurkan lagi ke pangkalan ya. Iya. Nah, berarti kamu harus punya tabel pangkalan dong. Oh, iya, Pak. Iya. Harus ada tabel pangkalan. Jadi nanti ada relasinya. Iya, iya. Ya, dan relasi itu harus one to many karena siapa tahu satu pangkalan memesan 3 gas. Ya, terus. Ya. Ini outputnya admin, terus berita, terus armada, terus data stok LPG. Nah ini kan ada stok LPG nih, ada nama kan, ada kode nanti kan. Tentu banyak di sini kan. Ada 3 kg, 5 kg, 10 kg nanti isinya kan. Iya. Berarti kamu nggak hanya membahas 3 kg, terus ID supir, nama supir, terus data pembeli,
Nama dia ini master pembeli berarti ya? Ini pembeli atau pangkalan nih? Ini ada dua, Pak. Bisa pembelinya yang kayak gini, bisa penyaluran gitu, Pak. Terus? Penerimaan, nomor penerimaan. Ya, artinya ini yang mana penerimaan yang berapa kilo gitu. Terus? Nah, disalurkan, jadi tabel pangkalan sih sebetulnya. Ya. Jadi saya melihat ini nggak ada relasi aja sebenarnya ya, nggak ada relasi antara satu tabel dengan tabel lain gitu ya, satu form dengan form lain ya. Nah, kamu harus memperhatikan itu. Iya, Pak. Satu lagi yang harus ada ini dong, bukti penyaluran mana gitu ya, semacam faktur gitu. Ya. Iya, Pak. Tambahkan fakturnya. Faktur untuk penjualan, ada faktur penyaluran gitu. Bukti ya. Kamu tahu faktur kan? Tahu, Pak. Oke, ya. Saya rasa itu tambahannya, nanti saya akan tambahkan lagi di dokumennya. Baik, Pak. Silahkan ditutup seminarnya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Imam yang telah menambahkan masukan. Saya tutup seminar saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa itu tadi seminar dari teman-temannya. Terima kasih kepada yang sudah presentasi. Terima kasih juga kepada yang sudah hadir. Ya, saya tutup presentasi kali ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.